Maju dikit lagi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak, Ibu, rekan-rekan remaja, para pendengar Radio Al-Hidayah dimanapun Anda berada, para pendengar Radio El-Risa di Jepara dan sekitarnya. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bersama kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. Allah yang sehat semakin sehat, yang sakit dapat obat dan sembuh. Amin, Allahumma amin. Maaf mulainya sedikit terlambat, ada kepentingan tadi ya. Hadirin semuanya, kita kembali membahas kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemarin kita udah belajar bagaimana Nabi Yusuf di dalam penjara proaktif menunjukkan amal-amal soleh, kebaikan, sehingga beliau menjadi seseorang yang dikenal baik. Seseorang yang dikenal baik. Jadi berupaya untuk dikenal baik itu nggak apa-apa. Nggak ada hubungannya dengan riya. Ya, nggak ada hubungannya dengan riya. Riya itu kalau kita menunjukkan amal kita untuk dipuji kepada manusia, tidak minta pujiannya Allah. Sedangkan berupaya untuk menunjukkan kebaikan kepada manusia, kita ini biar dikenal jadi orang yang baik, tapi bukan untuk minta pujian manusia, tapi minta pujiannya Allah, itu bukanlah riya. Nah, nanti kalau gara-gara takut dipuji akhirnya orang gak mau dikenal jadi orang yang baik, kan repot. Ya kan? Makanya dikatakan yang namanya meninggalkan amal karena takut dipuji manusia itu justru riya. Aneh enggak ini? Meninggalkan amal karena takut dipuji manusia. Mau ke pengajian takut nanti dibilang so alim. Ya kan? Ini takut dipuji manusia, akhirnya enggak pergi pengajian. Mau ke masjid nanti takut dibilang baru tobat, terus sudah jadi orang yang baik sekarang, ya berubah, akhirnya tidak ke masjid. Berarti yang menyebabkan dia tidak pergi pengajian, tidak pergi ke masjid, penyebabnya adalah pandangan manusia, komentar manusia. Artinya dia sama sekali tidak melihat pandangannya Allah, tidak memperhatikan komentarnya Allah. Justru inilah yang namanya riya. Ya, inilah yang namanya riya. Kalau kita menunjukkan amal kita untuk Allah, mau dipuji manusia kayak dibenci manusia kayak, ya ada yang tahu kayak nggak ada yang tahu, masuk kayak terus itu ya. Pokoknya ada yang tahu maupun nggak ada yang tahu, tetap orang ini dikatakan sebagai orang yang ikhlas, bukan riya. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam aktif di penjara sampai beliau menunjukkan ilmu takwilnya. Berarti ini kan beliau mau menakwilkan, ada orang datang juga ditakwilkan, menunjukkan. Sampai ketika datang kemarin pasien ya, 2 orang itu ya, makanan yang mau diberikan kepada kalian, saya pun bisa tahu apa makanannya ini. Ini kan beliau unjuk kebolehan ya, unjuk kebolehan. Tapi nggak apa-apa, niatnya bukan pamer. Niatnya apa? Biar orang ini yakin sehingga dakwah bisa masuk. Ini namanya bukan riya. Ya, namanya bukan riya. Jadi harus kita bedakan. Jadi orang yang menunjukkan kebolehannya belum tentu orang itu riya. Makanya kita nggak boleh menuduh orang ini riya, itu riya. Kenapa? Riya itu perkara
hati, sedangkan yang tahu hati manusia cuman Allah. Makanya tidak boleh kita lihat ada satu orang yang gitu ya, kita katakan orang ini riya ini, dia sedekah misalnya, depan orang banyak, nih buat kamu, nih buat kamu, nih buat kamu, gitu ya. Jangan kemudian kita bilang ini orang riya nih, ini pamer nih, minta dipuji ya. Berarti kita ini sudah jadi Tuhan. Karena apa? Ya, berperan seakan-akan sebagai Tuhan yang ngerti hati manusia. Tidak ada yang tahu hati manusia kecuali Allah dan orang-orang yang dengan izin Allah diberitahu oleh Allah. Hanya itu yang bisa tahu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemarin Nabi Yusuf pesan kepada salah satu dari temannya di penjara, sesama Nabi yang ditakwilkan mimpinya, yang menurut ilmunya Nabi Yusuf nanti akan selamat, yaitu yang buat minuman untuk raja, bartendernya ini. Ya, bartendernya. Nanti kamu tolong sampaikan kepada raja kalau saya ini difitnah, saya enggak bersalah, ceritakan tentang saya. Nah, seorang nabi enggak boleh begitu. Nabi itu harus total hubungannya langsung kepada Allah. Ketika nabi melirik kepada manusia, maka sang nabi pun alaihi salam mendapatkan teguran dari Allah. Tegurannya apa? Masa di penjara diperlama, ya, menjadi 7 tahun. Caranya bagaimana? Caranya adalah dibuat pelayan yang buat bartender nih, yang buat minuman itu dibuat lupa, ya, dibuat lupa, sehingga gak ingat pesannya Nabi Yusuf alaihissalam. Sebetulnya pesannya gampang atau susah nih? Gampang kan? Oh, dia bagian ngasih minum raja kan, berarti kan sering interaksi. Soalnya tinggal ngomong kan, raja, ini saya begini itu karena Yusuf begini-begini, kan beres ya. Tapi dibuat lupa. Nah, kalau Allah yang punya mau, ya, entah perantaraannya siapapun itu ya, itu yang buat lupa kan setan ya. Yang buat lupa setan. Tapi Allah yang punya ketentuan. Engkau kok menyandarkan dirimu pada makhluk? Ya udah, di sini dulu lebih lama. Kalau udah Allah yang ngomong begitu, maka terjadilah yang terjadi. Gak ada yang bisa menghalangi. Nah, itu loh hikmahnya takdirnya Allah. Ya, hikmahnya takdirnya Allah. Berapa tahun Nabi Yusuf akhirnya di penjara? 7 tahun. Nah, di sini yuk kita merenung sedikitlah tentang 7 ini. Ada apa dengan 7 itu? Kok penjara 7 tahun? Nanti mimpinya raja coba. Ya, mimpinya raja bagaimana itu? Tsumma ya'ti min ba'di dzalika qala taz'una mimpinya raja, ini ara sab'a baqaratin siman. Aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Ternyata mimpinya raja ini juga mimpinya berkaitan dengan angka 7. Nabi Yusuf 7 tahun di penjara, sang raja nanti akhirnya mimpinya juga urusannya dengan angka 7. Ada apa tuh dengan 7 itu? Kalau bahasa Jawa, orang Jawa punya istilah-istilah sendiri. Pitulungan ya. Ya kan? 7 tujuan tercapai. Nah, 7 adalah pertolongan. Kalau orang Jawa bilang seperti itu. Ternyata di dalam Islam angka 7 itu punya keistimewaan. Makanya kalau kita mengambil keistimewaan angka 7 itu bukan sesuatu yang khurafat, bukan sesuatu yang enggak benar, enggak. Memang diistimewakan oleh Allah. Lah kok kita enggak mau mengistimewakan, berarti kita enggak nyontoh Allah. Allah saja mengistimewakan, kok kita anggap oh angka 7 sama 6 sama 5 sama 4 sama 3 sama 2 sama 1 sama. Enggak bisa. Allah mengistimewakan, pasti ada rahasia di situ. Tugas kita manusia mikiro. Kalau untuk begini mikiro ya, mikirlah, berpikirlah, ada apa dengan angka 7. Nah, coba kita lihat. Langit jumlahnya 7. Atmosfer ada 7 lapis. Ya kan? Nah, yang dimaksud 7 lapis langit yang mana ini? Atmosfer atau yang mana? Ya, bingung ya. Iya, 7 lapis langit ada sendiri 7 lapis langit. Ya. Semua galaksi ini termasuk masih di bawah satu
langit. Tapi atmosfer itu juga bagian dari langit. Atmosfer 1, atmosfer 2, atmosfer 3 sampai 7 tingkatan. Betul nggak nih yang belajar dulu ilmu fisika? 7 lapis kan atmosfer? Iya. Kemudian bias sinar matahari ada berapa itu? Mejiku hibini ada tuh 7. Pernah mikir? Belum? Ternyata sinar matahari itu kalau dipecah jadi 7 warna. Ya, jadi 7 warna. Kemudian dalam punya bumi, lapis tanah itu ada berapa lapis? 7 lapis. Kemudian kalau kita lihat hitungan hari, yang namanya 1 minggu itu 8 hari, 10 hari atau 7 hari? 7 hari. Anggota tubuh yang wajib dijaga dari kemaksiatan ada berapa? Ada tuh 7 anggota tubuh. Ya. Kemudian Al-Quran, surat yang menjadi induknya semua Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, disebut Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, 7 yang diulang-ulang. Kemudian ketika seorang akan melempar jumroh, lemparnya dengan 7 butir batu. Ya kan, 7 butir batu. Kemudian ketika sa'i Safa dan Marwah juga 7 kali. Ketika tawaf juga 70 putaran. Ya, Rasulullah SAW ketika akan meninggal dunia, beliau itu sakit, gerah, kemudian biar seger beliau mandi. Saat mandi itu beliau minta mandinya airnya bukan sembarang air. Beliau minta air dari 7 kirbah, 7 geribah. Geribah itu tempat penyimpanan air dari kulit. Kalau air dimasukkan situ kena panas, airnya jadi dingin. Itu AC Arab itu orang bilang. Ya, AC Arab. AC alam itu dimasukkan di dalam kulit, ya, geribah itu, kirbah kalau orang bilang, airnya bisa dingin, bisa enak. Rasul minta mandi dari 7 air. 7 tempat air. Nah, terus sebetulnya ada apa dengan angka 7? Berarti di situ ada rahasianya. Salah satunya adalah puyer bintang 7. Oh, bintang aja, bintang tuh 7 kan ya, puyer bintang 7. Kalau TNI ada apa namanya, Sabta Marga, ya kan? Jadi memang 7 ini punya sesuatu ya, punya sesuatu. Makanya kita kalau mau ambil barokah angka 7 itu oke-oke saja. Makanya dalam Islam pun yang namanya akikoh itu hari ke-7 atau kelipatan hari ke-7. Sunnahnya demikian. Enggak ke-7 ya enggak apa-apa, tapi disunahkan yang ke-7. Berarti banyak dah nih angka 7 dipakai dalam Islam nih. Banyak. Doa habis subuh agar terhindar dari neraka, doanya juga Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Ya, sebanyak 7 kali. Nah, jadi masuk akal toh ya. Kalau ternyata ulama kemudian mengajarkan untuk mitoni artinya acara 7 bulan kehamilan, yaitu dengan doa, zikir, sedekah dan lain sebagainya. Itu masuk akal. Kenapa? Karena mengharap keberkahan angka 7. Dan anehnya, luar biasanya, kalau di ilmu kedokteran yang namanya bayi itu dikatakan aman dalam kandungan kalau udah masuk semester ketiga, dan semester ketiga itu lepas dari 6 bulan, yaitu masuk bulan ke-7. Dan ini 7 terus, kesel saya ngomong 7. Yang masuk bulan ke-7. Ada mitoni. Makanya juga ada yang namanya tahlil 7 hari. Ngambil barokah angka 7 ya nggak apa-apa toh. Nah, kalau mau ngambil yang angka 4 kelihatannya kurang banyak dipakai. Angka 7 sering dipakai. Saya mau mengistimewakan angka 7 kan boleh, karena Allah mengistimewakan tanpa kita mengatakan angka yang lain jelek. Enggak, cuman angka 7 ini punya keistimewaan. Ya, kita suruh mikir. Ya, kalau mikir belum tutup, yang penting pakai dulu lah angkanya, mikirnya belakangan. Hikmahnya nanti akan dapat. Yang penting kita pakai angkanya dulu. Angka dulu, ini angka 7. Nah, jenengan punya anak pengen berapa nanti? Tahu ke anak ini ya.
Ya, anak ya semakin banyak semakin baik, insyaallah. Banyak anak banyak rezeki. Pasti. Ya kan, anak satu sama anak dua rezekinya banyak mana? Ya anak dua. Banyak anak banyak rezeki. Masalah mumet gak mumet, nah itu urusan masing-masing. Itu urusan masing-masing. Ini banyak orang mumet gitu ya. Emangnya mumet itu perlu? Jenengan mau mumet? Gak mau mumet kan? Ya udah, ini bukunya baru berapa lembar, besok masuk percetakan. Doakan malam ini ada keajaiban biar bisa nulis lancar gitu ya. Masih kurang lebih dari 100 halaman. Nanti buku ini obat mumet insyaallah. Karena isinya cuma doa dan amalan para wali. Doa biar gak sumpek apa? Dari Nabi SAW, dari hadis, terus dari ajaran ulama. Kadang kita ini kalau sumpek, hatinya sedih, bingung cari obat kan? Ngalor, ngidul, nyetan, ngolong. Padahal obatnya cuma duduk pegang tasbih. Ya, obatnya cuma duduk pegang tasbih, tapi ngalor, ngidul, nyetan, ngulon, mulai tambah umat. Ya, pulang tambah pusing. Padahal obatnya cukup kayak tadi kita tarawih, itu kan obat kan? Ya itu obat. Nah, ini sekilas tentang angka 7. Nabi Yusuf alaihissalam pun dipenjara selama 7 tahun. Sudah ini puas nih, dipenjara 7 tahun. Bukan karena sebagai orang yang jahat, tapi justru karena orang yang meninggalkan kejahatan. Itulah hebatnya Nabi Yusuf. Masuk penjara karena apa? Mencuri. Masuk penjara karena apa? Merampok. Masuk penjara karena apa? Korupsi. Masuk penjara karena apa? Membunuh. Nabi Yusuf masuk penjara karena apa? Gak mau diajak zina. Beda apa sama nih? Beda kan? Makanya jangan kita sok, wah, seperti yang saya katakan kemarin kan, saya sama dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah di penjara, saya juga. Nonton saya pernah di penjaranya bagaimana? Sekarang kita lanjutkan ya. Setelah Nabi Yusuf berada di penjara selama 7 tahun. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, namanya raja, ada masalah. Kalau ngajak ngomong orang yang gak punya ilmu, berarti rajanya raja bodoh. Makanya pimpinan itu kalau ada masalah, yang datangkan ya pakar-pakar. Ya, masalahnya apa? Mimpi. Masa yang datangkan sarjana teknik, ya nggak pas. Ya kan? Karena ini masalah mimpi. Coba nih, mimpi itu dulu penting jadi masalah, jadi petunjuk. Tapi coba sekarang pemimpin-pemimpin zaman sekarang ini kira-kira percaya sama mimpi enggak ya? Kalau diimpeni kira-kira digagas apa ora gitu ya? Kira-kira diambil hati apa enggak gitu. Jadi, nah ini di Al-Quran ternyata Allah enggak malu gitu ya. Kenapa? Ini bener, ada raja mimpi, itu petunjuk dari Allah, mau ngasih tahu sama raja. Siapa yang ngirimkan mimpinya? Yang ngirimkan mimpinya adalah Allah. Kenapa dikirimkan mimpi? Karena Allah punya rencana, Yusuf keluar kamu dari penjara. Oh lihat, kalau Allah udah bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Nabi Yusuf harus keluar dari penjara sekarang karena udah 7 tahun. Caranya bagaimana? Gak mungkin wanita-wanita yang menggoda mengatakan Yusuf gak salah, kami kok yang menggoda, kan gak mungkin. Iya. Nah, terus siapa yang bisa bebaskan? Yang bisa bebaskan yang punya kuasa. Yang punya kuasa siapa? Yang punya kuasa raja. Dan Nabi Yusuf punya kenalan enggak yang bisa bantu bebas? Ada. Siapa kenalannya? Pelayan tanah bagian buat minuman. Cuman dia lupa kepada Nabi Yusuf. Selain itu ada enggak? Enggak ada. Gimana caranya pelayannya biar ingat dan Nabi Yusuf biar bisa bebas? Caranya rajanya dibuat mimpi. Kalau rajanya mimpi, didatangkan pakar kasih mimpi yang jelimet sama Allah, raja bingung, pakar bingung. Saat itulah baru disebut nama Nabi Yusuf. Itu Allah yang mau. Keren enggak? Lihat nih, kalau Allah punya mau, kita bicara takdirnya Allah nih. Yuk belajar tuh.
Caranya Allah memberlangsungkan takdirnya. Kalau Allah yang punya mau. Makanya orang yang hubungannya sama Allah itu enak, ya gak bingung gitu. Udah nanti Allah yang ngurus. Caranya gimana? Biar langit yang bekerja. Kalau kita yang mikir pusing, ya kan? Biar Allah yang ngurus. Kalau di logika, bakal keluar dari penjara nggak Nabi Yusuf itu? Menurut logika, ya nggak bakal. Yang jebloskan aja istri raja, nggak bakal nih. Nah, caranya bagaimana? Rajanya dibuat mimpi. Nah, si raja mimpi. Ini menunjukkan bahwasannya mimpi itu punya sesuatu. Makanya di Islam itu ancaman yang besar buat orang-orang yang suka ngaku mimpi sesuatu padahal nggak mimpi. Sampai ancamannya itu nggak bisa mencium aroma surga. Berat, ya, nggak mimpi tapi ngaku mimpi. Apalagi kalau orang deketi orang kaya kemudian ngomong begini, wah saya mimpi bapak loh. Kenapa? Bapak digandeng sama Sunan Kalijogo, padahal ora. Dono kok sing cerita bisa senengi. Akhirnya nanti diajak kemana-mana fulus. Duit, ya kan? Kenapa? Karena bombong orang kaya dengan cerita mimpi-mimpi palsu. Ini bahaya. Ini ada itu orang yang kerjanya jual mimpi, ya kan? Jual mimpi. Nah, mimpi ini punya sesuatu. Karena itulah dibedakan antara mimpi yang baik dan mimpi yang enggak baik. Nah, terus mimpi itu sendiri apa? Kemarin sudah saya terangkan, masih ingat tak? Saya terangkan di mana ya? Di sini atau bukan nih? Mungkin bukan di sini. Jadi mimpi, ada namanya mimpi, ada namanya kenyataan. Betul? Makanya sering orang ngomong, "Ini mimpi apa lah? Saya dapat uang 1M, kamu mimpi apa enggak ini?" Ya, mimpi atau nyata? Jadi ada alam mimpi, ada alamnya nyata. Nah, sedangkan alam nyata ini sendiri sebetulnya hanyalah sebuah mimpi. Oh, bingung toh? Ustaz kok bisa ngomong gitu? Karena Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu berkata, "An-nasun niyamun wa idza matu intabahu." Manusia itu yang hidup lagi bubuk. Jadi kita ini melekkan bubuk sebetulnya. Nah, kalau kita begini dikatakan bubuk, berarti ini mimpi atau nyata ini? Ini mimpi. Gak ada yang nyata ini, kacang itu gak ada yang nyata. Gak ada. Semua. Ini teh, kopi, kacang hijau, air putih, gak ada yang nyata. Sebetulnya ini hanyalah mimpi. Nyatanya apa? Idamatu, kalau udah mati baru nyata. Itu yang di akhirat itu yang nyata. Kenapa? Yang di akhirat itu kekal. Kalau yang di dunia itu yafna, fana, hancur. Yang hancur ibarat mimpi. Walaupun nyata tapi nyatanya palsu. Contoh, cewek cantik itu mimpi itu. Palsu itu. Ibu-ibu jangan tersinggung ya. Palsu. Kenapa palsu? 50 tahun lagi, yang usianya sekarang 40 tahun cantik cerita, 50 tahun lagi masih cantik enggak? Berubah kan? Berubah. Begitu masuk kubur rohnya keluar, lebih ngeri atau lebih cantik? Bohirnya ini lebih ngeri. Wajah yang tadinya dipelihara pakai apa tuh? Jangan jerawatan dan sebagainya, ternyata keluar ular ya, ulat mulai keluar dari situ. Nah, berarti ini kecantikan ini palsu atau asli? Palsu. Yang asli yang mana? Tuh nanti yang setelah mati, kecantikan setelah mati. Lah kecantikan setelah mati yang bagaimana? Yaitu orang yang zikirnya itu asli. Orang yang sholatnya itu asli. Orang yang puasanya itu asli. Jadi kecantikan yang batiniah, artinya taatnya kepada Allah, itulah kecantikan yang asli. Nah, ada mimpi. Kita balik dulu, mimpi adanya nyata. Udah, ini walaupun mimpi kita sebut nyata aja ya, daripada bingung nanti. Saya mau nanya, yang punya uang 5 juta, yang punya uang 5 juta, itu nyata atau mimpi itu?
Bisa jadi nyata, bisa jadi mimpi. Kalau mau jadi nyata, kasihkan saya sekarang, nyata nanti. Kenapa? Saya pegang, tak dungkin jenengan semua. Nyata enggak? Saya dungkin jenengan semua, berarti jadi pahala di surga. Dia sedekahkan, kemudian saya bagikan kepada jenengan, jadi pahala di surga. Jadinya nyata atau mimpi itu? Nyata. Lah yang dipegang kok ini kalau dibuat beli makanan masuk ke perut, hasilnya mimpi. Artinya musnah, akan musnah. Nah, alam mimpi ada alamnya nyata. Terus seseorang mau ini alam nyata, ada alam mimpi, ada alam akhirat, alam barzah. Ya, nanti ada alam akhirat. Pertanyaannya, orang yang tidur bisa mimpi. Nah, kalau yang melek bisa mimpi enggak? Ayo. Yang tidur bisa mimpi. Nah, kalau yang melek bisa mimpi enggak? Soal nih. Mimpi itu hanya untuk yang tidur. Kalau yang melek mimpi artinya ngelamun, kan begitu. Jadi kalau mau mimpi harus apa? Harus tidur. Mau mimpi harus tidur. Sekarang saya mau nanya, jenengan pengen mimpi Kanjeng Nabi SAW enggak? Pengen. Syaratnya apa? Tidur. Mau mimpi harus tidur gitu. Ya. Padahal kalau untuk ketemu Rasulullah SAW itu nggak perlu mimpi. Mulai bumet nih. Biasa buat pusing semuanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu ya beliau punya kemampuan untuk hadir di alamnya nyata, untuk hadir di alamnya nyata. Jadi Rasul nggak hadir di alam mimpi, hadirnya di alamnya nyata. Hanya saja orang-orang yang belum mampu lihat Rasul di alam nyata, dia lewatnya sambil mimpi. Makanya orang yang mimpi ketemu Rasul, hakikatnya tidak dikatakan mimpi. Dia benar-benar ketemu Rasul, bukan khayalan, nyata. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man ro'ani fil manam. Siapa yang melihat aku dalam tidurnya, faqad ro'ani haqqan. Dia udah benar-benar lihat aku. Gak disebut mimpi. Dia benar-benar lihat aku. Kenapa? Sebab setan tidak bisa menjelma menyerupai diriku. Ya, tidak bisa jelma menyerupai diri Rasulullah SAW. Nah, ini ada alam namanya alam mimpi, ada alam akhirat, ada alam nyata, alam syahadah, alam dunia. Syarat untuk mimpi harus tidur. Sedangkan tidur itu adalah mati. Betul nih, Bu. Jangan kalau tidur mati atau enggak mati? Bapak kalau tidur mati atau enggak mati? Mati. Iya, buktinya apa? Doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Coba diterjemahkan. Gimana terjemahannya? Dengan namamu ya Allah, aku akan hidup dan sedang hidup, dan dengan namamu ya Allah, aku akan mati. Berarti udah niat mati semua kalau mau tidur ya. Wa bismika, dan dengan namamu aku akan mati. Jadi jenengan itu begitu tidur itu tinggal landas menuju alam mati sementara. Rohnya keluar itu roh. Namanya aja mati kok. Tapi masih nyambung, masih connect. Keluar tapi masih kok connect. Belum dicabut. Makanya masih bisa balik. Ya, masih bisa balik. Nah, ini orang yang tidurnya benar, mimpinya benar. Kenapa? Ketika dia tidur dalam kondisi benar, rohnya keluar ke tempat yang benar. Kalau tidur dalam kondisi yang enggak benar, maka rohnya keluar ke tempat yang enggak benar. Pertanyaannya, pengen dapat mimpi yang benar enggak? Pengen. Terus tidur kita udah benar belum? Berarti selama ini mimpinya benar atau enggak benar? Tidur yang benar bagaimana? 1, wudu.
Syarat dasar wudu. Kita kalau mau tidur wudu dulu enggak? Banyak endaknya. Betul kan? Ada orang ngomong tak mau tidur wudu tambah ngantuk, ngawur. Apa tambah seger gitu ya? Enggak ngantuk, ngawur. Justru orang itu kalau mau tidur wudu dulu, dia nanti tidurnya enaknya luar biasa. Mau buktinya? Coba jenengan yang punya anak masih kecil, umur setahun, ya, setahun setengah. Kalau mau tidur itu mandi dulu, mandi, setelah itu tidur. Tidurnya angler enggak? Angler enak kan? Pulas dan puas, berkualitas. Nah, kalau Anda mau tidur, mandi dulu, itu orang barat. Orang barat itu kalau mau tidur mandi dulu. Jadi kalau bangun tidur mereka enggak mandi. Coba lihat di film-film loh, saya nggak tahu nyatanya gimana. Kalau di film-film itu orang-orang barat itu bangun tidur ke kantor cuman gosok gigi, betul kan? Cuman gosok gigi terus ke kantor. Iya. Kenapa? Mau tidur mereka sudah mandi bersih. Mau tidur mandi bersih. Nah kita kalau mau tidur mandi kan repot ya. Udah mau tidur nggak usah mandi, diajari sama Islam yang gampang wudu. Dengan wudu itu wajahnya bersih, tubuhnya seger, maka ketika dia rebahan di tempat tidur, jasadnya udah enak, ruhnya juga enak. Ketika ruhnya itu udah dimandiin dengan wudu, ruhnya itu keluarnya jalan-jalan ke tempat yang suci. Makanya ketemunya yo sing genah. Lah kalau tidur ya enggak wudu, rohnya itu jalan-jalannya ya ke tempat yang letek. Masa orang kopet ke pesta perkawinan ya diusir. Kopet letek ngiler tenah, ya bilang. Kumpul kebo sapi sana. Nah orang yang tidur enggak wudu ibaratnya dari itu kopet letek ngiler. Ngapunten. Kira-kira rohnya mau kumpul sama orang baik diusir enggak nih? Diusir, kamu salah alamat. Ini perkumpulan roh-roh yang bersih. Kamu kotor ke sana. Makanya hasilnya mimpinya dikatakan mimpi yang tidak ada artinya. Artinya cuman kembang tidur. Yang ngasih pesan syaitan. Pesannya dari setan. Nah, kalau mimpi yang benar nggak begitu. Mimpi yang benar itu dari Allah. Dari Allah. Nah yang mimpi dari Allah ini yang ditakwilkan, ini syarat makna. Ini syarat makna. Makanya Allah kasih si raja mimpi. Kalau kita baca tadi sebelumnya, raja ini kan ternyata adalah seorang yang beriman kepada Allah. Kan dia mengatakan, wahai istriku, minta ampunlah kamu kepada Allah. Kamu yang bersalah. Wahai Yusuf, tutuplah aib, jangan ngomong siapa Aruli, udah kamu berpaling ya, jangan bahas ini lagi. Ini menunjukkan kalau rajanya beriman kepada Allah. Nah cuman kan nggak dijelaskan ya rajanya beriman apa enggak ya. Cuman dari para mufassir cuman lihat konteks kalimatnya mengarahnya ke sana. Ya, dapat mimpi seraja. Siapa yang mau? Allah mau raja mimpi. Biar apa? Biar raja nanti ngumpulkan pakar-pakar takwil mimpi. Para pakar pasti nggak bisa nakwilkan. Kenapa? Allah kasih mimpi yang jelimet. Kenapa? Allah udah punya skenario yang bisa nanti jawab adalah Nabi Yusuf. Ini skenario nanti Yusuf nih yang bisa jawab. Gimana bisa jawab di penjara? Otomatis nanti yang ngasih minum dia akan tahu raja bahas mimpi ini dengan orang-orang terdekat. Gak mungkin tuh mimpi diumumkan ke semua orang. Pasti hanya orang-orang yang terdekat. Dia yang ngasih minum pasti dia dengar. Ketika dengar dia pasti akan ingat pada Nabi Yusuf. Nantilah di situ dia akan menyampaikan tentang Nabi Yusuf. Itu skenarionya Allah. Hebat nggak Allah kalau buat skenario? Allah Maha menciptakan segala sesuatu yang ngatur. Nah kok gitu jenengan nggak percaya hidup itu diatur sama Allah? Kita kalau nggak percaya hidup itu diatur sama Allah. Kita kalau nggak percaya sama tadbirnya Allah, nggak percaya sama pengaturannya Allah cuma minta sholato, poso, zikiro, sodako, amal soleho, selesai, liane tak urus. Lah kita ngeyel, tambah ngurus liane, sholat tak diurus. Gimana ini? Minteri siapa ini? Minteri siapa kita? Minteri Allah. Oh minteri kok minteri Allah? Ya mumet. Makanya mumet. Jadi judulnya kalau nggak mau mumet, nggak usah ngurus urusannya
Allah, kita urus urusan kita kepada Allah. Sholat yang benar, puasa yang benar, baca Quran yang benar, zikir yang benar, bekti sama orang tua yang baik, taat pada suami, kemudian menghargai istri, dan seterusnya dan seterusnya. Jalankan itu dengan baik, maka otomatis insya Allah tidak akan mumet. Udah atau cukup? Hah? Terus? Ya, alhamdulillah. Ini masih ada sampai setengah 12 ya. Insya Allah. Jadi pas 1 jam. Tadi kan mulainya jam setengah 11, lewat dikit. Nah, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, raja mimpi diceritakan tadi di Al-Quran yang saya baca. Bagaimana mimpi raja? Raja berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk. 7 sapi betina gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Ya bingung tuh ya. Biasanya yang gemuk makan yang kurus, karena yang gemuk ini lebih kuat, ya simbol kekuatan. Tapi kenapa ini yang kurus bisa makan yang gemuk? Nah, kok sapi makan sapi? Sapi itu biasanya makan rumput. Tidak nyambung kan seakan-akan. Kalau sapi makan sapi. Ini sapi perlambang apa ini? Kemudian raja juga mimpi melihat 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Ada 7 bulir gandum hijau, 7 bulir gandum yang kering. Ini maksudnya apa? Kumpulkan para pakar, ya, terangkanlah kepadaku tentang arti mimpiku itu jika kalian dapat menakbirkan mimpi. Ditantang sama raja. Kalian tuh katanya kan jago takwil mimpi. Ya jajalan saiki isora nakwil mimpiku. Coba lihat sekarang, kamu bisa enggak menafsirkan mimpiku, kata raja. Yang ditantang sama raja pakar-pakar. Gak mungkin yang celimende dimasukkan kerajaan, ya, gak mungkin. Ini pasti yang udah kelas. Nah, dijawab oleh mereka. Mereka berkata, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong. Mereka mikir ini mimpi kosong, adghathul ahlam, mimpi yang cuman kembang tidur. Kalau mimpi kembang tidur ya kami maaf sekali-kali tidak tahu cara menakwilkan mimpi yang kembang tidur. Mimpi yang benar bisa ditakwilkan. Kalau mimpi yang begitu nggak bisa ditakwilkan. Ini bahasanya mereka karena nyerah. Pinter kan? Wah, kira iso iki kabut ini kelas berat mimpinya, nggak bisa ditakwilkan. Udah ngomong aja, itu cuma kembang tidur, nggak ada artinya, nggak bisa ditakwilkan. Yang bisa ditakwilkan kalau mimpi yang benar. Makanya jenengan kalau ditanya sama orang, ikutin cara begini nih. Maksudnya takwil Allah kembang tidur gitu. Nggak bisa ditakwilkan gitu kan. Nah, kalau jenengan bukan pakarnya kan daripada ngomong salah kan? Daripada ngomong salah, atau artikan yang baik. Misalnya ada orang mimpi ketiban apel, ketiban degan itu, kepalanya remuk gitu ya. Terus takwilnya apa? Untuk rezeki sengakeh. Untuk rezeki sengakeh. Kalau cuma ngomong, harus ketabrak, ngawur. Takwil kan yang baik, lagi kok sirahku remuk. Lah iya, aku sing mumet-mumet hilang kabeh. Pokoknya artikan yang bagus saja ya. Pusing-pusing kamu hilang semua itu. Maksudnya kepalanya remuk, pusingnya hilang. Orang mumet mati soalnya. Cuma nggak usah begitu, ya. Jangan menakwilkan seperti yang baik. Takwilkan yang baik-baik. Nah, pada saat itulah mereka mengaku, wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Kalau menakwilkan mimpi-mimpi yang sifatnya kembang tidur, kami bukan pakarnya, kami nggak ngerti itu. Yang bisa ditakwilkan adalah mimpi yang beneran. Padahal mimpi raja kan bukan kembang tidur nih. Ini raja janggal juga ini mimpinya dibilang kembang tidur. Aku mimpi tenanan ya. Jarang-jarang mimpi seperti ini, sekali mimpi dibilang kembang tidur. Nah, pada saat itulah wa qala alladzina naja minhuma, salah seorang yang selamat dari 2 napi yang menjadi teman sel Nabi Yusuf alaihissalam itu ngomong, ya, ngomong. Karena apa? Wadda, beliau ngomong karena di situ wadda qara ba'da ummatin, teringat setelah lama lupa. Ini berapa tahun tuh ingatnya ya? Oh, dari kan mungkin Nabi Yusuf sudah tinggal di penjara mungkin setahun, 2 tahun ya, kenal mereka ya mungkin sekitar 5 tahun. Lupa kok 5 tahun. Kalau lupa 5 tahun itu lupa itu. Amnesia. Tapi alhamdulillah kan Allah yang punya maut dibuat ingat.
Ingat terhadap siapa? Ingat terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, maka dia berkata, aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. Ini tiba-tiba tukang pros minuman, bartender, ngomong di hadapan ahli-ahli pakar takwil mimpi, ngomongnya ke raja lagi. Raja, ya, saya tahu satu pakar nih takwil mimpi, bisa nih nakwilkan mimpi seperti ini, utus saja saya kepadanya. Kira-kira yang lain nih jengkel gak ya? Jengkel kan? Nah, kalau ternyata Nabi Yusuf didatangkan dan bisa menakwilkan, pamornya Nabi Yusuf langsung naik atau enggak naik? Langsung naik. Kenapa? Ini udah semua pakar nomor 1 nyerah, kok terus ada orang yang bisa menakwilkan, maka ini menjadi yang nomor 1, yang lain enggak kepake. Beginilah caranya Allah mengangkat Nabi Yusuf dari dihinakan oleh orang dimasukkan penjara, Nabi diangkat jadi orang nomor 1. Skenario-nya Allah begini. Cakep enggak tuh Allah? Ya. Makanya enak kalau urusan sama Allah tuh enak. Udah ingat Allah. Coba saya mengajak jenengan semua belajar melihat caranya Allah ngatur nih ya. Caranya Allah ngatur. Udah ingat ini. Yusuf berangkat. Ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin simanin. Nabi Yusuf saat itu ketemu sama si pelayan, tapi Nabi Yusufnya belum dibebaskan. Pelayannya nanya, Yusuf, wahai orang yang amat dipercaya, as-siddiq itu maksudnya tidak pernah berdusta. Jadi pelayannya ngomongnya juga ya rodok neken. Yusuf, kamu kan nggak pernah dusta. Jadi tolong takwilkan yang satu ini. Jadi tersirat pesan, jangan pusing ya gitu. Tersirat pesan seperti itu. Kamu kan udah dikenal orang yang dapat dipercaya, ya kan? Ini ada mimpi, tolong takwilkan. Apa mimpinya? Terangkanlah kepadaku tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya, biar saya bisa kembali ketemu sama raja, pakar-pakar, biar mereka tahu arti takwilnya seperti apa. Kok enak men ya? Ini jengkelin enggak begini kira-kira ya? Cuman nanti tak sampaikan ke mereka biar mereka tahu takwilnya apa. Qala, Nabi Yusuf pun menjawab ayat 47. Jawab aja Nabi Yusuf, gak ngomong bebaskan saya dulu. Enggak. Kenapa? Yang bisa dipercaya. Sifatnya orang bisa dipercaya ya seperti itu. Tugasnya takwilkan mimpi. Datang satu orang minta takwilkan mimpi, kepentingan pribadi nanti dulu. Kepentingan pribadi nggak usah dibahas. Sekarang kita bahas dulu tugasnya. Begitu. Bisa jenengan jadi orang yang seperti itu? Biasanya manfaatkan jabatan atau enggak? Nah, ini kan Nabi Yusuf kan nggak manfaatkan jabatannya sebagai penakwil mimpi agar keluar dari penjara, enggak. Beliau takwilkan mimpinya seperti seharusnya. Bagaimana penakwilannya? Qala, Nabi Yusuf berkata, supaya kalian bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Ya, nanduro, 7 tahun. 7 tahun sawah garap yang betul. Jadi panennya biar banyak. Ya, biar panennya banyak. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Lah yang dari tuai itu biar di bulirnya saja. Jangan ditumbuk jadi gandum, jangan, biarkan di bulirnya. Ambil saja sedikit, jadi hemat sehemat-hematnya, ambil sedikit untuk dimakan, yang lainnya biar di gudang dalam wujud seperti itu, nggak akan rusak ya, tidak akan rusak. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit. Setelah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Nah, ini yang tadi disimpan tadi, itu nanti akan habis dimakan selama 7 tahun. Cuma tersisa sedikit bibitnya, biar bisa nanam lagi. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Nah, nanti akan datang hujan. Setelah paceklik itu akan datang hujan, manusia nanti akan bisa bercocok tanam, mereka bisa memeras anggur. Nah, raja berkata, kasih tahu ini takwilnya seperti ini. Raja dikasih tahu di penjara
ada orang bisa nafsirkan mimpi yang mana pakar seluruh istana didatangkan mengatakan, oh ini kembang tidur ini. Ini yang dipenjara bisa nawarkan. Siapa orang ini? Kan siapa orang ini kan nggak disebutkan siapa namanya, enggak kan? Bawa dia ke sini. Oh tuh bihi, bawalah dia kepadaku. Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf, kembalilah kepada tuanmu. Nah, ini Nabi Yusuf minta dulu dibersihkan nama baiknya. Tugas kan udah selesai ya, sesuai amanat Nabi itu sudah selesai. Lah kalau sekarang mau dipanggil suruh menghadap, ini nanti kan harus ketemu raja. Jangan sampai ketemu raja statusnya sebagai orang yang berbuat kejahatan. Nanti rajanya kan nggak mantep ini, beneran nggak nih takwil mimpinya? Ya, kemudian orang ini orang bener apa enggak? Maka beliau bersihkan dulu namanya. Sampaikan kepada raja, kembali kamu kepada raja. Tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Coba raja suruh interogasi itu wanita-wanita yang tangannya dulu terluka itu. Coba suruh nanya itu. Apa yang terjadi dengan Yusuf sebetulnya itu apa gitu? Nanya mereka. Nah ini raja yang nanya langsung. Kira-kira kalau raja yang nanya langsung itu keder enggak? Ya kan, berdek enggak ini? Mau dusta apa enggak? Maka apa yang terjadi? Raja berkata kepada wanita-wanita itu, ya, ini di penjara ada seorang namanya Yusuf. Ya, dulu Yusuf ini pernah kalian melihat Yusuf tangannya sampai teriris. Bener nggak Yusuf yang goda kalian? Bener nggak Yusuf yang goda kalian? Ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu? Tapi caranya raja nanyanya gitu ya. Cara nanyanya, dulu kamu yang goda Yusuf, bukan Yusuf yang goda kamu. Benar seperti itu enggak gitu? Dibalik gitu ya, klarifikasi. Mereka berkata, maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui suatu keburukan daripadanya. Maha sempurna Allah. Yusuf enggak buruk, Yusuf itu orangnya baik. Akhirnya mereka ngaku juga gitu. Enggak, ini bukan orang buruk. Yusuf adalah orang yang baik. Saat itulah istri Al-Aziz, istri raja berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya ini dia termasuk orang-orang yang benar. Akhirnya ngaku juga, ini nyesel semua ternyata ya. Semua nyesel. Ya memang benar. Yusuf itu orang baik. Saya ini yang ngoyak ini. Kalau udah wanita sampai ngomong begitu terang-terangan, ini kira-kira cintanya kecil atau besar nih? Luar biasa. Ini ada pesan ya. Nanti ini yang jadi indahnya kisah ini. Zulaikha dari awal cinta kepada Nabi Yusuf, dan cintanya nggak pernah berubah. Ya, cintanya nggak pernah berubah. Dari awal cinta pada Nabi Yusuf, cintanya nggak pernah berubah. Nah, kalau anda jadi pecinta, tirulah Zulaikha. Cintanya loh ya. Kalau cinta itu jangan berubah-ubah. Jadi ada dua jenis cinta. Cinta karena sama cinta walaupun. Cinta karena cantik, cinta karena tampan. Kalau kecelakaan wajahnya rusak, cintanya hilang. Cinta karena jabatan, jabatannya lengser, cintanya juga hilang. Cinta karena kekayaan, kekayaannya habis, cintanya juga hilang. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ya, ini cinta karena jabatan, karena kekayaan. Tapi kok cinta walaupun, ya, saya mencintaimu walaupun dibenci satu kota. Siap enggak? Saya mencintaimu walaupun duit saya habis buat bantu kamu. Siap enggak? Saya mencintaimu walaupun hidup di kamar di bawah kali, kamar ukuran 1x1. Gitu. Kamar ukuran 1x1 ngadeg. Walaupun saya cinta kepadamu, walaupun kamu sakit-sakitan full penyakit. Bisa enggak?
Gampang enggak nih cinta walaupun nih? Nih kalau Sayyidatuna Zulaikha cintanya cinta walaupun. Bukan cinta karena. Jadi cintanya itu walaupun. Walaupun bagaimana tresno ya tresno. Ya, bukan tekone tresno jalalan kulino. Jadi tresnonya bukan karena kulino, nanti kalau enggak kulino tresnonya hilang. Nanti udah enggak sering-sering ketemu lagi cintanya bisa hilang. Ini cinta karena cinta. Nah, apa yang terjadi? Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi. Nabi Yusuf ini ngomong, berkata Nabi Yusuf ya, dzalika. Yang demikian itu, kenapa kok saya minta klarifikasi? Kenapa wanita-wanita itu saya minta didatangkan, ditanyai? Kenapa? Karena saya pengen raja itu ngerti, saya nggak pernah mengkhianati dirinya. Nah, ini mau ketemu raja kok. Saya nggak pernah berkhianat, saya nggak pernah selingkuh dengan istrinya, saya nggak pernah main tuh dengan cewek-cewek itu, nggak pernah. Saya ini bersih, nggak bersalah. Biar rajanya mantep. Ini kan mau jalin hubungan dia, biar si raja mantep. Dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Dan biar ngerti kalau ada orang yang berkhianat buat tipu daya, Allah nggak ridho, pasti ya kebongkar juga. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Nabi Yusuf ngomong, ya saya manusia, walaupun Nabi terjaga ya dari dosa ya, tapi tetap saya tidak mengatakan saya orang benar, dia nggak punya salah, nggak begitu. Paham nggak nih sikap hati Nabi Yusuf ini? Ini kan luar biasa ya. Dari kemarin kita bahas kan Nabi Yusuf, saya nggak bisa ya Allah menghindari mereka, kalau tidak kamu lindungi saya. Nah sekarang juga ngomong, saya nggak menyatakan diri saya orangnya bersih, orang baik, enggak. Wa ma ubaru nafsi, inna nafsal amaratun bisu. Karena namanya nafsu itu yang ngajaknya buruk terus. Ya, nafsu manusia ngajaknya seperti itu, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini Nabi Yusuf belum dipanggil loh nih ceritanya, baru pakai utusan. Setelah raja dengar dialognya seperti itu, oh Yusuf itu begini, oh wanita-wanita itu begini, raja berkata, wa qala al-maliku tuni bihi. Berkatalah raja, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Ini bahasanya, terjemahannya ya, kacau balau. Agar aku bisa milih dia menjadi orang khususku, orang kepercayaanku, orang terdekatku. Bayangkan Nabi tiba-tiba jadi orang nomor satunya raja. Gimana kalau Allah mau tuh? Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kalau Allah mau mengangkat seorang sekejap naik, kalau Allah mau menjatuhkan seorang sekejap jatuh, itu Allah. Nah kita kalau kerja sama Allah enak enggak kira-kira? Kerja kok sama Allah ya enak. Kenapa? Naik pangkat cepet. Naik pangkat cepet dan gampang caranya Allah menaikkan pangkat. Bayangkan Nabi bisa kenal raja. Ini kan keajaiban. Nabi bisa diangkat sama raja jadi orang kepercayaan. Ini kan suatu hal yang nggak masuk akal. Tapi Allah yang mau, Allah buat skenarionya, ya kan? Yang skenario itu kalau bahasa kita, kalau bahasanya Allah kehendaknya Allah punya kehendak, qadanya Allah jalan, muncullah takdir, raja harus mimpi. Para pakar nggak bisa menafsirkan, pelayan teringat pada Nabi Yusuf menampilkan, raja terkesima, terpesona, terkagum-kagum terhadap tafsirnya. Raja minta ketemu Nabi Yusuf nggak mau raja menyimpan sesuatu di hatinya, maka Nabi Yusuf minta namanya dibersihkan. Beliau nggak asal nuduh, panggil aja wanita itu, suruh ngomong yang benar bagaimana. Si wanita pun dibuat sama Allah jujur, ngomong apa adanya. Setelah wanita ngomong apa adanya, maka Nabi Yusuf menjelaskan, saya nggak mau raja merasa di hatinya saya ini berkhianat kepada dirinya. Raja lihat kualitas Nabi Yusuf yang seperti itu, ini orang yang luar biasa, ilmunya luar biasa, akhlaknya luar biasa, dan siap menderita, nggak pernah protes macam-macam. Maka sama raja diangkat, bawa sini, dia akan saya jadikan orang kepercayaan. Jadi jenengan kalau mau cari orang kepercayaan yang seperti Nabi Yusuf, ujinya gimana? Kasih cewek
Goda dengan cewek, kelipuk mboten. Ini buat penguasa loh ya, bukan buat jenengan, jangan. Kalau jenengan pasti kelipuk sudah. Kalau kita ini repot. Ini buat penguasa-penguasa. Ini ilmu. Kalau mau ngetes seseorang ini kira-kira kuat nggak dia megang rahasia, gimana kalau digoda dengan wanita? Kalau mudah tergoda, itu megang amanat berat itu. Ya, megang amanat berat. Nah, apa hasilnya? Ini digoda dalam arti diajak zina ya, yang buruk. Diajak yang buruk-buruk. Raja berkata, bawa dia ke sini. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Ketika raja ngobrol-ngobrol dengan Nabi Yusuf, lain nih sekarang ngobrolnya. Orang yang enggak bersalah, bersih, ya, bisa nakwilkan mimpi raja. Ini kan udah punya nama nih. Orang nomor 1 dalam bidang takwil mimpi, ngobrol sama raja. Rajanya pun ngasih julukan, ngasih pernyataan, hari ini sesungguhnya mulai hari ini engkau menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya pada sisi kami. Di kerajaan ini kamu orang nomor 1, tinggi, dipercaya. Makin amin, ya, orang yang makin itu punya posisi yang kuat, ya, posisi yang kuat, amin, dan bisa dipercaya. Qala, Nabi Yusuf berkata, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Nah, ketika dikasih kepercayaan sama raja, Nabi Yusuf juga enggak kemudian terserah jenengan sama ditempatkan di mana, enggak begitu. Orang itu harus berbicara sesuai bidangnya, kemampuannya. Nabi Yusuf tahu dari takwil mimpinya, ini kerajaan dalam bahaya nih. Kalau sampai urusan yang namanya gudang-gudang perbendaharaan dijaga sama orang yang enggak benar, maka negaranya akan bangkrut persis seperti negara kita. Benar, negara kita ini kalau urusan gudang-gudang yang namanya tambang emas, tambang batu bara, hutan-hutan, itu kalau yang jaga nggak benar, hancur nih negara ini, dijual semuanya. Loh, ini saya nggak bahas siapa-siapa loh ya, bahas Nabi Yusuf ini, coba pelajaran ya. Makanya saat itulah Nabi Yusuf mengajukan dirinya untuk minta jabatan. Ij'alni, jadikanlah aku, gitu ya. Qala ja'alni, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, ya. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Saya ini bisa jaga, terbukti kan digoda cewek segitu banyak, paling cantik-cantiknya Mesir, gitu ya. Dan nengrat semua, bisa jaga diri. Orang yang bisa jaga dirinya, pasti dia bisa menjaga yang lain. Paham? Itu ukurannya di situ. Hafizun alim, dan saya punya ilmu. Orang mau kita wong apik, tok ana apik ra ilmu ya cilaka. Ya, memang kalau di bidang kas negara, bidang gudang-gudang kekayaan negara, tambang, ya butuh orang yang punya ilmu, bukan cuma orang yang baik. Nah, kadang di negara ini orang punya ilmu tapi nggak baik. Yang baik nggak punya ilmu, yang nggak kecekel. Karena melupakan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya itu mengajarkan bangun jiwa, jadi orang yang baik, bangun badan, orang yang punya kemampuan. Kalau itu diamalkan, ini negara akan jadi negara yang luar biasa. Indonesia Raya mungkin ngambil dari sini ya, bangunlah jiwanya. Nah, inni hafidhun alim, ya. Wa kadzalika, kata Allah, makkanna li Yusufa fil ard, dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, ya. Beliau berkuasa penuh, pergi menuju ke sana, kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Nah, ini loh, kalau Allah ngomong wa kadzalika makkanna li Yusuf, demikianlah kami beri Yusuf kedudukan. Kalau Allah yang punya mau ngasih kedudukan, coba lihat, dari nabi jadi bendaharawan negara, waktunya cuma detikan untuk kasarnya ya, selesai. Malam raja mimpi, pagi Nabi Yusuf dipanggil, langsung diangkat jadi menteri. Ini apa ada nih, nyalon jadi menteri berapa tahun? Ini kan luar biasa. Kenapa? Yang ngangkat adalah Allah. Yang ngangkat adalah Allah. Alhamdulillah, jam 11:30. Insyaallah kita sambung besok ya. Ini kira-kira kisah malam ini menarik enggak ini? Menarik ya?
Kisah-kisah di Al-Quran itu memang indah. Saya aja yang nyeritakannya kayak gini didengar indah, apalagi kalau yang nyeritakan pakar gitu ya, yang tahu betul gitu, pasti akan jauh lebih indah. Yes, dari yang kalau yang begitu nggak ada, yang begini kan nggak apa-apa tuh ya. Kalau belum ketemu yang begitu, yang begini dulu nggak apa-apa kan ya. Nggak ada apa namanya, nggak ada rotan akar pun jadi, nggak ada rotan suket pun nggak apa-apa gitu ya. Nggak jadi masalah. Nanti bisa apa namanya, kita ambil hikmahnya. Ini ada permohonan doa untuk Bapak Wagio yang lagi sakit penglihatan, semoga diberi kesembuhan. Kemudian untuk Bapak Hartono yang operasi tulang pangkal pinggul di Rumah Sakit Kustati, semoga lekas sembuh. Kemudian untuk Ibu Sri Purwanti ya di Lagu juga semoga lekas sembuh. Kemudian untuk Bapak Tarmin teman saya semoga juga lekas sembuh ya. Juga untuk Bapak Lutfi Nyadimin. Dan untuk semua orang yang sakit dari keluarga kita, sakit zahir maupun sakit batin, terutama sakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Jangan lupa insyaallah malam 17 Ramadan kita akan adakan peringatan malam nuzul Quran dan khatmul Quran. Ar-Rawdah menyelenggarakan di Masjid PLN Barosari ya, di sana. Insyaallah sekaligus peluncuran buku yang masih kurang 100 halaman ini ya. Semoga besok bisa sebagian dimasukkan percetakan artikelnya dan hari Senin bisa selesai semua sehingga hari Sabtu udah bisa selesai jadi buku. Semoga jadi buku yang manfaat buat yang nulis maupun yang membaca. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyantai, yang mau ngaji silahkan dilanjut ngajinya ya. Dibagi pahalanya kan. Insyaallah Rabbul. Prof kepanjangan lah Pak Prof. Lagi ya sudah. Ya mesti rada sak ora mau tak buka. Muni wae. Pak tring-tring ngomong. Pak Prof ning ngopo? Bapak bisa ngomong. Wah, aduh mantap iki.
sik. Jambi rasa mas, sama nanti. Sebelah kok. Sama siapa? Dia bekas mau mak TV itu mana? Orang buka sih. Lagi rekaman dia nih. Sampai enak apa sih sana? Oh, wis.